Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iqbal Fanani, NIM saya 19118881. Di sini saya akan jelaskan tentang codingan dari TS pemrograman aplikasi mobile ya. Nah, langsung saja. Di sini ada tiga codingan XML atau tiga desain, tiga jendela ya. Nah, yang pertama ada activity main, yang kedua ada activity movie, dan yang ketiga ada my data row item XML. Nah, jadi kita activity main dulu. Di sini akan menampilkan urutannya ya, dari item 0, item 1 sampai ke bawah. Dia akan menggunakan fungsi pengulangan di bagian sini ya untuk mengget datanya. Lalu yang kedua ada activity movie di sini untuk munculkan bagian judul film, tanggal rilis, gambar serta ada deskripsi filmnya. Nah, di sini juga ada button klik yang akan memunculkan nama dan NIM saya menggunakan TOS ya nanti ya. Nah, di sini ada my data row item. Di sini untuk bagian pada activity mainnya ya. Jadi ini di sini ada film pertama, film kedua, film ketiga dan seterusnya. Nanti ketika ini diklik akan masuk ke bagian sini activity movie. Oke, kita lanjut ke main activity. Jadi main activity ini bekerja untuk activity underscore main. Jadi di sini ada activity main ya .xml, yaitu bagian untuk desainnya, dan di sini untuk bagian pengkodingan Java-nya. Nah, yang pertama di sini ada private void JSON request, fungsi untuk memanggil data dari JSON dan dimasukkan ke array. Masukkan ke array. Nah, di sini ada fungsi dari for ya untuk memanggil seluruh data yang berada di API. Nah, di sini ada string image juga karena data yang dari API yang dari sini yang JSON URL ini itu gambarnya kurang sesuai ya, jadi kita tambahkan lagi gambar yang dari the movie DB ini. Nah, ini hanya untuk menampilkan gambar saja ya, jadi ini hanya tambahan. Kita bisa lihat di bagian sini string image string underscore URL image plus result. Oke, kita lanjut ke bawahnya. Ini ada private void setup recycle view. Di sini untuk berfungsi untuk menampilkan layout yang akan ditampilkan. Jadi nanti fungsi dari ini nih untuk menampilkan layout yang akan ditampilkan. Dan layout yang akan ditampilkan itu ada di recycle view adapter. Jadi secara tidak langsung recycle view adapter ini berfungsi untuk ngenampilin data terus menerus sehingga terjadi looping ya di sini ya. Lalu kita lanjut lagi ke movie activity. Nah, di sini terdapat set content view activity movie. Nah, yang berarti movie activity.java ini bekerja untuk activity underscore movie. Jadi saling terhubung ya ini ya. Sini ada button penginisialisasian button klik ya. Dan juga ada set on click listener yang berfungsi untuk menambahkan aksi ketika button itu diklik. Jadi nanti ketika diklik akan fungsinya itu ada di sini, di bawah sini. Nah, kebetulan saya sedang menggunakan TOS ya, jadi ketika diklik akan muncul pesan kecil, mungkin waktunya hanya 1 atau 2 detik. Dan ini untuk membuat TOS-nya di sini TOS make text move activity this. Nah, di sini saya memunculkan nama dan NIM saya. Ini bisa diubah-ubah sesuai dengan yang kita inginkan. Misalnya ketika diklik button akan pindah ke halaman lain itu bisa. Jadi diatur semua dari sini ya. Lalu
Selanjutnya di bawahnya ada get support action bar untuk menyembunyikan action bar. Lalu di sini ada string name dan juga di sini ada key dari title, overview, release date. Nah, title, overview, release date ini adalah database dari API-nya, dan fungsinya ini untuk menerima data dari database-nya, database JSON-nya ya, dikirimnya dan diterima di sini string name, description, release, dan image. Selanjutnya ada collapsing toolbar layout berfungsi untuk inisialisasi view. Lalu di bawahnya lagi ada text view, text and name, itu menampung layout dari ID. Nah, misal text and name ini akan menampung layout dari ID ma_txt_name. Jadi layout dari ini akan ditampung di sini. Lalu di bawahnya lagi ada di bawahnya lagi ada fungsi untuk memasukkan nilai ke masing-masing data. Jadi nilai yang ada di sini akan di set ke txt dalam kurung name, description, dan release. Di bawahnya lagi ada set image menggunakan glide ya. Sini ada set image menggunakan glide. Selanjutnya ada recycle view adapter .java. Nah, di sini jembatan penghubung antara halaman yang satu dengan halaman yang lainnya, atau activity satu dengan activity yang lainnya, bisa disebut juga seperti itu. Nah, di sini ada option underscore new request option untuk glide. Di bawahnya lagi ada proses pemindahan data dari main activity ke move activity. Nah, yang telah saya bilang tadi bahwa recycle view adapter ini berfungsi untuk menghubungkan satu dengan yang lainnya. Jadi secara tidak langsung ini akan menampilkan data yang diperoleh dari data yang dilempar-lempar antara activity main dan move activity. Sini ada proses pemindahan datanya ya. Sehingga recycle view ini bekerjanya terus menerus atau looping ya. Jadi datanya akan selalu update terus menerus. Selanjutnya di bawahnya lagi ada public void on bin view holder, berfungsi untuk mengset holdernya agar tidak berantakan ya, nggak acak-acakan. Di bawahnya lagi ada glide, yaitu untuk yang seperti tadi lagi menampilkan image dari internet dan mengubahnya menjadi image view, lalu menggunakan glide gitu. Nah, di bawahnya lagi ada pendeklarasian text name, text dash, text release, thumbnail. Nah, di bawahnya lagi ada untuk my view holder, berfungsi untuk menampung data-data yang akan ditugaskan ke layout. Jadi data-data dari dari API tadi, nah yang akan ditugaskan ke layout itu ditampung dulu di sini di bagian recycle view adapter, bagian my view holder. Lalu selanjutnya kita masuk ke my data ya. Sini ada pendeklarasian variabel untuk menampung nilai atau value sini. Lalu bawahnya lagi ada get name. Nah, di sini untuk mengget data, dan di bawahnya lagi ada mengset data atau memasukkan. Jadi ketika telah di-get atau telah diambil, akan dimasukkan lagi. Nah, di-set ke aplikasinya. Oke, di bawah sini ada localization ya. Ada dua, yang satu bahasa Inggris, yang satu bahasa Indonesia ya. Nah, yang ini bahasa Indonesia, yang ini bahasa Inggris. Jadi akan menyesuaikan sesuai dengan bahasa bawaan dari HP kita masing-masing. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke bagian praktek dari aplikasinya.
Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian dari aplikasi HP-nya ya, aplikasi Movie App-nya. Nah, di sini ada tampilannya yang sesuai dengan dari yang tadi saya jelaskan. Itu My Data Item Row ya, yang XML itu My Data. Nah, list-listnya akan seperti ini. Lalu kita akan masuk ke bagian movie, activity movie ya. Sini ada gambar, judul, tanggal rilis serta ada deskripsinya. Dan di sini juga ada button ya, button untuk memunculkan toast dari nama saya yaitu Iqbal Fanani, dan ada NIM juga. Nah, di sini kan bahwa di sini movie app karena HP saya itu sedang menggunakan bahasa Inggris. Mari kita coba lokalisasinya apakah berfungsi atau tidak ya. Akan saya ubah jadi bahasa Indonesia. Oke, ini Indonesia. Oke. Oke, ini. Nah, sini muncul ya pusat film ya. Berarti lokalisasinya itu berfungsi dengan baik ya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.